Tolong hidupkan aku, itu Lu Beiyuan yang tidak taat aturan. Tunggu aku sadar dulu. Tuan muda, maafkan saya karena gagal melindungi Anda. Tuan Yin, kami pasti akan menebus kesalahan ini. Tolong, kasahanlah kami. Lu Beiyuan, aku akan menggilai kamu. Bukankah aku sudah datang? Bukankah aku sudah datang? Jadi kamu memang Lu Beiyuan. Karena ceroboh, aku malah membuat anakmu lumpuh. Kita tidak ada permusuhan. Kamu takut dengan cara keluarga Yun? Tidak ada permusuhan. Dulu kamu yang mengejar aku dan ibuku. Menggunakan semua cara untuk memburu dan membasmi kami sampai tuntas. Kamu ini anak nakal. 10 tahun lalu aku tidak membunuhmu. Hari ini aku akan membersihkan rumah keluarga Lu. Gila tak terkendali. Ini cara seorang guru besar. Katakan di mana dia dulu mengejar dan memburu kami ibu dan anak. Membunuhku agar keluarga Yun menguasai kota Jiang. Sudah tertancap dalam-dalam. Kalau aku mati, muridku, guru besar Xie Xuanji, akan mengunci kota Jiang. Mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sampai kamu mati. Kenapa takut? Bagaimanapun juga, aku baru datang. Tidak heran tidak ada yang takut. Aku akan mengharumkan nama kota Jiang untuk kaisarku. Dimulai dari keluarga Yun kalian. Pemimpin Yun, ini memberimu waktu 2 jam. Kumpulkan semua kekuatan yang bisa kamu kumpulkan. Sudah turun perintah. Guangzi, aku akan menghancurkan keluarga Yun. Ada masalah besar. Ada apa sampai panik begitu? Lu Beiyuan, dia bahkan mengirim surat tantangan ke keluarga Yun. Tuan Yun marah besar. Dia mengunci seluruh kota. Ingin mengubur semua yang membantunya. Dia sudah lama diusir dari keluarga Yun. Tuan Yun tidak akan melampiaskan kemarahan pada kita, ke? Karakter Tuan Yun mencemarkan nama baik setengah bangsawan kota Jiang. Pasti tidak akan berhenti begitu saja. Kota Jiang akan berubah nasib. Ada perintah dari Tuan Yun. Mulai hari ini, segala kegiatan keluarga Ling diatur oleh keluarga Yun. Semua agenda di bawah pengawasan keluarga Yun. Ini. Ayaha. Barakat siaran berita darurat. Siang ini. Setelah 20 tahun, Yu Mengzhou kembali mengeluarkan surat panggilan. Mengumpulkan 30,000 murid dan guru besar, Xie Xuanji, serta mengunci seluruh kota. Menurut sumber terkait, anak ketujuh keluarga Lu Wenyuan, mengirim surat tantangan ke Yu Mengzhou. Tantangan di Plaza Zhongyi. Aku harus cari cara menyelamatkannya. Tolong buka pintu, cepat. Qing Xue. Benar-benar tega amat. Tuan Dewa, ada masalah besar. Bukannya cuma mengunci kota Jiang? Bukan, itu adalah nyonya. Xiao Yang maju ke Plaza Zhongji. Dia pergi. Saudara, keluarkan perintah pembinaan Shisha. Kumpulkan semua anggota kisah dalam 30 menit atau 15 menit. Aku ingin bertemu di Plaza Zhongyi. Ya. Bunuh pedang suci. Mulai sekarang. Organisasi pembunuh nomor 1 dunia akan bekerja untukmu. Yan Mengs, berani kau bertindak. Jinsu sudah jadi abu. Bunuh Lu Beiyuan. 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 Dokter militer benar-benar marah. Jangan ribut. Apa aku bisa tidak mendengar? 30,000 murid sudah setara dengan penguasa 100 kota. Belum lagi ada seorang guru besar yang memimpin. Seberapa hebat ayah, sang guru besar? Guru besar. Saudara dengan pasukan elit 100,000 tentara kerajaan law. Bagaimana menurutmu? Kuat sekali. Semua karena Lu Beiyuan si pecundang itu. Kalau tidak, kita juga tidak akan sampai berurusan dengan keluarga Yun. Ayah, cepat pikirkan cara. Diam, dia datang. Tuan Yun, jangan khawatir. Selama aku di sini, selama Lu Beiyuan berani datang, pasti mati tanpa ragu. Setelah sebatang dupa habis, kalau dia berani tidak datang, kau tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Yun, mari kita bertemu. Dengan pasukan sebesar ini, anak itu pasti tidak berani datang. Kalau dia berani tidak datang, jangan salahkan aku membuka pembantaian. Tuan Ning, anak yatim keluarga Lu, itu menantu Anda. Kan? Anda pasti tahu dia di mana. Anak itu tidak ada kaitannya dengan keluarga Ning saya. Mohon Tuan Yun bijaksana, benar begitu. Tuan Yun, tolong ampunilah dia. Tuan Yun sudah berkata, kalau anak itu hari ini tidak datang, kalian semuanya akan mati. Tunggu. Aku Ning Qingsui dari keluarga Ning. Dengan sungguh-sungguh memontuin untuk membebaskan Lu Beiyuan. Apakah kau membela dia?
Apakah baru dengar? Aku, Yun, tidak pernah menerima permohonan siapapun. King Sui, cepat katakan, kau tidak ada hubungan dengan anak itu. Dia suamiku. Aku terpaksa bercerai dengannya. Kalau Tuan Yun tidak mau membebaskannya, aku rela menanggung hukuman untuknya. Sudah waktunya. Kau masih membela dia. Tuan Yun, aku sebagai kepala keluarga Ning, sekarang secara resmi mengumumkan, Ning King Sui sudah aku usir dari keluarga. Tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Ning. Betul, 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 betul. Tuan Yun. Ini dulunya tunanganku. Sekarang aku persembahkan dia untukmu. Silakan diperlakukan sesukamu. Betul, kamu harus berlutut padaku. Sembah 108 kali dengan kepala sampai menyentuh tanah. Aku pikir-pikir dulu. Kenapa? Tidak mau? Aku mau sembah. Bagus. Aku mau dengar suara sujudnya. Kalau tidak bersuara, jangan pergi dulu. King Sui, kenapa kamu harus keras kepala begitu? Aku harap Yun Yan menepati janjinya. Aku cuma bilang pikir-pikir dulu. Belum janji sama sekali. Wala dia dan ganteng. Hajar dia 180 kali lagi. Lu Beiyuan, kalau tidak keluar juga, jangan harap ketemu dia lagi. Hajar dia dengan keras. Bagaimanapun juga kamu anak ibu. Kenapa kamu harus keras kepala seperti ini? Siapa yang bilang dia berani menentang Tuan Yin? Dasar bodoh. Buka pakaiannya. Hajar 100 kali lagi. Sayap. Lepaskan dia. Berani sekali kamu. Lu Beiyuan, akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu cuma pencekat yang sembunyi di belakang wanita. Karena cinta, ya? Hari ini aku akan menggantikan anakmu untuk mengantarkanmu ke akhir hayat. Hehe. Lu Beiyuan, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Hancurkan keempat anggota tubuhmu sendiri. Berlutut di depan tempat tidur anakku. Satu hari, satu malam. Baru aku bebaskan kamu dan keluarga Ning. Ayah, anak itu sudah gila. Anak itu tidak menghormati keluarga Yun. Meminta mati sendiri. Ayah, kita harus cari cara. Jangan sampai kita ikut tertimpa masalah. Diam. Sekarang nyawa ayahmu sudah tidak lagi di tangan kita. Berani sekali kamu. Baida. Berani-beraninya mengusik Tuan Yun. Luciu yang melakukannya. NAK. Tahukah kamu siapa? ITU Grandmaster? Tidak tahu. Bodoh sekali kamu. Grandmaster bisa mengendalikan perubahan alam. Kalau tidak mau mati, lakukan apa yang Tuan Yun minta. Memang pantas disebut Grandmaster. Benar-benar hebat sekali ilmunya. Aku kira ITU kumahaba biasa. Hanya trik kecil. Ini pasti ulah anak itu. Tidak mungkin. Pasti Grandmaster yang menarik kembali ilmunya. Guru Siamara. Seorang Grandmaster bisa menaklukkan satu kota besar. Wah, anak ini pasti mati. Awalnya kupikir kamu akan mundur karena kesulitan. Tidak kusangka kamu malah tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku pakai kekuatan untuk menindas yang lebih kecil. Grandmaster hebat, ya? Sayang sekali, ini adalah kalimat terakhirmu. Menghancurkanmu cuma butuh 1 detik. Terus kenapa? Aku punya lebih banyak guru besar. Berani kamu hadapi? Di mana jurus pamungkasmu? Format Tuan. Ada gangguan di Jiangcheng. Dalam waktu setengah jam saja, berkumpul ribuan guru besar. Apa? Dan itu terjadi tepat di depan mata kita. Kita sama sekali tidak menyadarinya. Tidak bisa, kita harus ke lokasi sekarang juga. Format Tuan. Ada apa ini? Mereka itu siapa? Mereka adalah organisasi pembunuh terkuat di dunia Qixia. Semua anggota organisasi itu guru besar, orang suci dan bintang penyihir. Selama ini aktif di luar negeri. Berkumpul di ibu kota. Kota kecil ini berubah nasib lagi. Semua adalah dewa utama. Membunuh dewa utama. Tidak mungkin. Pahlawan babi muncul. Pahlawan babi muncul. Ayah, Miri dan guru besar. Semua sudah dibasmi. 3.000 guru besar berkumpul. Satu ludah saja bisa buat kamu tenggelam. Ibu kota ini akan berubah nasib. Lim Mengzhou. Ada yang ingin kamu katakan? Aku tahu keberadaan ibumu. Kalau begitu lepaskan keluarga Yun, cepat bicara. Aku diperintah oleh keluarga Lu di ibu kota. Tuan muda Lu Qinjuan.
yang mengejar ibu dan kamu. Ibumu membawa kamu kabur ke luar negeri. Lalu ibumu kembali sendirian. Terakhir ditangkap di kaki gunung Jiangcheng. Karena kami sudah dikeluarkan dari keluarga Lu. Kenapa masih terus mengejar kami? Lu Chenxian sepertinya mencari harta berharga. Aku ingat itu kalung kaca berharga. Tuan, aku sudah bilang banyak ini. Tolong ampunilah keluarga Yun. Hei, keluarga Yun di belakangnya ada keluarga Lu. Mereka benar-benar membunuh Yun Yan. Keluarga Yun didukung oleh keluarga Lu di Longdu. Membunuh keluarga Yun berarti menantang keluarga Lu. Nani, seluruh Jiangcheng akan ikut terbawa akibatnya. Lu Beiyuan, kamu sudah bikin masalah besar. Kalau mau mati, jangan libatkan keluarga-keluarga besar di Jiangcheng. 4 dewa perang datang. 4 dewa perang sudah datang. Bocah ini pasti mati. Bocah ini tidak sujud saat lihat 4 dewa perang. Bocah ini terlalu sombong. Sudah saatnya dia dapat pelajaran. 4 dewa perang membunuhnya seperti anjing. Bahkan tidak ada yang ngurus mayatnya, berani banget. Apapun tujuannya, mengekakkan Jiangcheng. Segera eksekusi Longkuo. Aku orang Longhua. Urusan pribadi juga harus diurus. Tingkat bahaya kamu sudah mencapai level 10S. Segera tinggalkan wilayah ini. Kalau tidak, aku akan menghapus kamu sekarang juga. Katakan sekali lagi, minggir. Aduh. You can orang pulau Angin, kan? Kalau penjaga pulau saja tidak bisa menjaga, apalagi kamu. Bocah, kamu siapa sebenarnya? Ulangi sekali lagi. Minggir. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kami berempat sama sekali tak mampu melawan. Di dunia ini ada 2 jenis pengetahuan berbeda. Satu adalah penjelajahan. Yang lainnya adalah Raja Dewa Langit. Raja Dewa Langit. Ternyata kami berbicara omong kosong sepanjang waktu. Aku datang hanya untuk memanfaatkan ini. Bunuh tanpa ampun. Ini adalah perintah Dewa Perang. Mulai sekarang, wilayah Kerajaan Naga akan terbuka tanpa hambatan. Selain itu, kami akan meminta izin Raja Negara untuk mengadakan pesta pengkukuhan untuk Anda. Agar Raja Dewa Besar sejajar dengan Raja Negara. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf kami kepada Anda. Baik, lakukan sesuai kata Anda. Aku akan mengurus sisa masalah di sini. Itu ayah. Ayah. Apa mataku salah melihat? 4 dewa perang sedang berlutut di depan Lu Meiyuan. Apa yang dia katakan sebelumnya benar-benar nyata? Sudahlah, jangan bicara lagi. Nanti kita minta maaf dengan baik-baik. Mungkin dia akan memaafkan kita. Aduh. Suanyuan, kamu baik-baik saja? Menantu baik. Aku tidak menyangka kamu benar-benar kenal dengan 4 Raja Ular. Sebelumnya aku salah paham padamu. Jangan dipikirkan, ya. Aku sebagai kepala keluarga, minta maaf padamu karena sebelumnya kami tertipu orang lain. Ya, Nona cantik. Sebelumnya memang salah kami. Ayo kita bawa King Sui pulang dan rawat dengan baik. Betul, pulang saja. Kita pulang. Haha, Beiyuan. Aku tidak mau kembali ke keluarga Ning. Ayo kita pulang ke rumah kita sendiri. Keluarga Lu di kota Naga. Lu Chenxian Hatter. Wah, keren. Sungguh keren, nyawamu memang kuat sekali. Kakakku yang baik. Aku dengar ada orang di Jiangcheng yang berpura-pura menggunakan nama keluarga Lu dari kota Naga untuk berbuat jahat demi keuntungan pribadi. Jadi aku harus datang sendiri. Ternyata memang benar. Lu Beiyuan bisa punya muka sebesar itu? Apa mungkin dia pura-pura memakai nama keluarga Lu? Orang berkhianat memang tidak bisa diselamatkan. Barang sampah. Layakkah bersama keluarga Ning? Aku dan keluarga Lu sudah lama tidak ada hubungan. Apa yang aku lakukan bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku sudah menanyakan semuanya. Apa investasi 50 miliar? Organisasi Qing Di Qi Sha. Mana ada yang bukan kamu yang menyamar memakai nama keluarga Lu? Hah, semua dengar aku bicara. Keluarga ning kami pasti tidak akan menerima menantu seperti ini. Tenang saja semuanya. Kakakku diusir dari keluarga. Pasti hatinya tidak akan tenang. Kali ini keluarga Lu akan membiarkannya. Kalau ada kali berikutnya, aku pasti akan menangkapnya sendiri. Memasukkannya ke kandang anjing. Supaya dia dididik dengan baik. Kalian ngomong apa aku gak peduli. Sekarang minggir dan berhenti di situ. Masalah sudah jadi besar begini. Kamu mau bawa King Sui pergi begitu saja? Kamu mau bagaimana? Wei dan King Sui itu orang keluarga Ning. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Apa kalian anggap King Sui ini manusia? Aku harus membawanya pergi? Berani kamu? Bukannya kamu mau mengusir aku dari keluarga Ning? Aku sekarang ikut Beiying pergi. Gemuk Wei Xiao itu tunanganmu sebenarnya. Kakek. Kalian selalu menganggapku alat tukar keuntungan. Aku sudah muak. Aku umumkan aku rela meninggalkan keluarga Ning. Mulai sekarang tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Ning. Sampai jumpa.
Pergi boleh juga. Tinggalkan 10 juta. King Sui, kamu juga bisa. Ini resep obatku, by Ling Dan. Bisa memperpanjang umur. Kalau perusahaan obat Ning terus berkembang, pendapatan kumulatif lebih rendah. Ini resep obat apa sih? Oh, Benyuan. Kamu dapat dari mana? Itu urusanmu, jangan dipikirkan. Resep obat ini bisa kuberikan padamu. Syaratku, King Sui ikut aku pergi. Baik ayah. Lagi pula kontraknya sudah di tangan kami. Ditambah kamu. Jangan panik. Keluargamu sekarang bakal kaya hahaha. HMPH, pergi sana. Cepat keluar dari sini. Mulai sekarang kalian dengan keluarga Ning tidak ada hubungan apapun. Kakek Ning ingat apa yang kamu bilang. Kamu akan menyesal. Minggir dulu. Aku akan berdiri di sini. Kamu bisa pergi, biarkan aku pergi. Ini kekuatan setengah dewa, mengubah Ki asli menjadi hambatan. Puluhan master besar pun tidak bisa lewat di dekatnya. Ya, Long Shao memang pemimpin di antara manusia. Di seluruh suku naga seumurannya sangat muda. Setengah dewa yang bisa dihitung jari. Aku ingat semua yang dilakukan keluarga Lu. Ya, pukul dia. Pukul dia. Habisi anak haram ini. Ibu akan beri kamu minum. Terima kasih, anak baik. Siapa yang suruh kamu istirahat dan minum air? Dia masih anak-anak. Sepatuku basah karena kamu. Lap sampai bersih. Kalau enggak, kamu jelaskan sampai bersih. Enggak mau jelaskan? Ya, suruh ibumu jelaskan dulu. Kepala keluarga memerintahkan untuk membunuh anak durhaka. Kamu bawa Biwan pergi dulu. Maaf, aku enggak bisa melindungi kalian. Kita ketemu lagi di kehidupan selanjutnya. Ya, cepat pergi, cepat. Pedang Feng Xing'an Yamazuk, tak keluar. Setelah kamu sembunyi, jalani hidupmu dengan baik. Ibu nggak bisa bersama kamu. Ibu masih punya urusan yang lebih penting. Ingat itu. Ibu sayang kamu. General. Kamu bagaimana bisa melakukan itu? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Palestine Demo. Saatnya sudah tiba. Aku akan membalasnya untukmu. Senior King, kita pergi. Kita pulang. Desar, Anakaron, Lu Beiyuan, kalau ketemu lagi aku akan buat kamu. Mati Tak Tenong. Ayah, jangan lihat lagi. Sudah tanya ke orang asosiasi obat. Mereka bilang resep obat kuno ini sudah hilang selama ribuan tahun. Tidak mungkin asli. Apa? Kamu, Lu Beiyuan, berani-beraninya menipu aku dengan resep palsu. Bahkan bawa lari King Sui. Suruh orang buang resep ini sejauh-jauhnya. Jangan sampai kepala keluarga tahu. Entah mereka pergi kemana. Kalau sampai ketemu. Tangkap King Sui kembali. Beiyuan. Kamu masih benci aku? Awalnya kamu cerai sama aku, pasti benci. Tapi setelah itu aku tahu. Kamu cerai demi melindungi aku. Maaf, Beiyuan. Aku, Ruashi. Suamimu bukan aku. Aku pasti akan berikan hidup bahagia untukmu. Menjagamu seumur hidup. Kamu masih mau rujuk denganku? Bodoh, tentu saja mau. King Sui, kamu sudah sadar. Ini pil Bailing. Bisa menyembuhkan penyakit lama di kepalamu. Ingat makan tepat waktu, ya? Beiyuan, terima kasih. Kalau aku nggak salah. Ini adalah pengelai Tianjing. Satu set harganya puluhan juta. Ini milikmu. Atau kamu yang sewa? Ini villa kelas atas pengelai Tianjing di Jiangcheng. Untuk kamu nikmati. Selain itu, konglomerat terbesar dunia, konglomerat Shanking, Akan memerintah atas nama Anda seorang diri. Kamu juga nggak bakal percaya walau aku bilang. Ini hadiah dari temanku. Semoga saja begitu. Lalu bagaimana dengan adik kandung dan suntikan dana 50 miliar itu? Sebenarnya aku memang direktur yayasan yang ambisius. Loh. Aku tahu kamu cuma nggak mau buat aku malu. Makanya sengaja omong besar. Tapi aku nggak malu sama kamu yang sebenarnya. Kamu, jangan bilang hal kayak gitu lagi ya. Baik-baik saja. Kenapa? Aku baru ingat. Sepertinya ibumu pernah ngasih aku sesuatu. Ibuku? Apa ya? Kayaknya kalung. Kalung kaca api surgawi. Oke. Jangan berpikir aneh-aneh. Aku akan cari tahu sampai tuntas. Hei Xiaoxin. Segera selidiki. Kalung kaca api surgawi yang ibuku tinggalkan dulu. Ada di mana?
Obat Bailindan ini memang mujarab. Tulang bahuku yang retak sembuh secepat ini. Kok aku nggak pernah dengar sebelumnya. Kalau keluarga Xiao punya obat seperti ini, Tuan Lu, beberapa waktu lalu aku beruntung menemukan resep kuno, yaitu Bailindan ini. Ahaha. Ada juga rezeki kayak gini. Dengan obat ini, keluarga Xiao pasti bisa melampaui keluarga Ning. Jadi raja obat baru di Jiangcheng. Kan? Cuma nama doang. Bukankah masih harus dengar perintah Anda? Aku memang harus tinggal di Jiangcheng beberapa waktu. Mencari sesuatu yang sangat penting buatku. Tuan Lu, kalau butuh bantuan, silakan bilang saja. Bei, setelah kita keluar dari keluarga Ning, kita harus bagaimana? Tenang saja. Bukankah aku masih ada? Lihat ini. Aku nggak cuma dapat satu obat kuno waktu di luar negeri. Ini adalah obat penawar racun. Bisa menetralisir segala racun. Ini salep kecantikan. Bisa bikin orang awet muda. Ini pil penyeimbang tulang. Bisa menyembuhkan cacat. Resep-resep ini satu saja kalau dikeluarkan bisa geger seluruh kota. Kamu langsung keluarkan 3 sekaligus. Aku sudah daftar perusahaan baru. Nanti kamu jadi manajer umumnya. Kita bakal kelakan Ning Pharmaceutical sekali jalan. Beiwe, kamu baik banget sama aku. Ada masalah, Tuan Ning. Ada APA? Dengan panik berkata. Keluarga Xiao entah dari mana dapat resep kuno. Produk baru Bailindan. Begitu diluncurkan, langsung kuasai 2-3 pasar kita. Kalau begini terus. Kita takutnya keluarga Xiao cuma dapat keberuntungan sial. Ada apa sih sampai khawatir? Kami punya investasi 50 miliar. Uang itu cukup buat kita balik keadaan. Kayaknya Pak Ning sangat percaya diri, ya? Aduh Pak Lu, senang bertemu dengan Anda. Saya datang untuk menarik investasi. Saya datang untuk menarik investasi. Pak Luo, Anda bercanda, kan? Kita sudah tanda tangan kontrak. Kamu harus lihat dengan jelas. Target investasi saya bukan Ning Shi Pharmaceutical, tapi Ning King Sue Nona. Sekarang Nona Ning tidak ada, jadi kami terpaksa menarik investasi. Jangan. Pak Lu, tenang saja. Saya akan segera memanggil King Sue kembali. Kesabaran saya terbatas. Saya beri waktu 24 jam kalau tidak ketemu. Nona Ning menarik investasi. Cepat panggil King Sue kembali. Ingat namanya King. King Sue, akhirnya kamu datang juga. Tidak marah sama Bibi kan? Katakan, ada apa? King Sue, sebelumnya, itu salah paman dan bibi kamu. Tidak seharusnya mereka berbuat begitu pada kamu. Kembalilah. Keluarga Ning tidak bisa tanpamu. Urusan keluarga Ning saya tidak bisa atur. Lagi pula kalian bilang saya tidak punya gaya yang baik dan kemampuan manajemen kurang. Sekarang malah minta saya kembali buat apa? Kata-kata itu bukan serius kok. Jangan dipikirkan. Asal kamu kembali, posisi direktur utama itu tetap milikmu. Saya nanti pasti tidak akan ngomong hal ngawur lagi sama kamu. Kalian benar-benar ingin saya kembali? Tentu saja. Itu juga keinginan ibumu. Lagi pula kita keluarga. Tidak perlu ada jarak. Kingsu, ibumu Sangat merindukanmu. Kamu harus pulang, ya. King Sue, kamu harus pulang. Pulang apa pulang? Apa enaknya pulang ke keluarga Ning yang bobrok itu? Apa enaknya pulang ke keluarga Ning yang bobrok itu? Ngapain kamu datang ke sini? Bocah, urusan keluarga Ning bukan urusanmu untuk ikut campur. Lihat muka kamu yang cuma mau untung sendiri itu. Fire saya back. Kenapa kalian begitu buru-buru cari King Sue untuk kembali? Pasti karena investasi 50 miliar itu, ya? Apa? Kamu ngomong apa sih? King Sue, investasi 50 miliar itu ditandatangani atas nama kamu pribadi. Yukin Ningshi Pharmaceutical. Saya baru dapat telepon dari Luo Wushuang. Dia bilang Ningshi akan dapat pemberitahuan penarikan investasi dari konsorsium Beijing. Makanya buru-buru kirim orang cari kamu. Betul kan, Bibi? Siapa kamu bilang bibi saya? Kamu sampah yang mencuri nama baik keluarga Lu. Apa kamu pikir kamu Luo Wushuang? Kamu tahu siapa Luo Wushuang? Dia adalah presiden konglomerat Shangqing. Apa kamu pantas mengangkat teleponnya? Ayo pergi. Ngapain repot-repot ngomong sama orang kota? Jing Shue. Kamu nggak boleh ikut sama sampah ini. Dia suamiku. Aku hormat dan memanggilmu bomu bibi suami. Aku nggak hormat sama kamu. Kamu bahkan nggak punya hak buat suruh aku buka mulut. Baik kamu maupun orang lain di keluarga Ning. Semua anggap aku cuma alat buat cari untung bisnis. Aku nggak mau balik ke keluarga Ning lagi. Aku sama kalian Ning Jin nggak ada urusan apa-apa. King Sue, keluarga Ning sekarang sudah nggak kuat lagi. Tolong selamatkan dia. Aku ingat aku pernah kasih kalian resep obat tradisional kan? Seharusnya itu cukup buat kalian jadi kaya. Kok masih belum cukup juga? Kingsu, berhenti. Aku mohon, Ning Parma nggak bisa tanpa kamu.
Baiklah, bayarkan Ching Shua pulang. Bisa biar kepala keluarga langsung yang jemput. Dan bayar minta maaf di depan semua orang keluarganya. Kepada King Zhu. Kamu mimpi deh. Lu Beiwei, jangan kira karena King Sui suka sama kamu. Aku bakal nurut sama kamu. Ya sudah, kita pergi. Tunggu dulu. Kepala keluarga King Sui setidaknya kakekmu juga kan. Dan statusnya terhormat. Kenapa dia harus minta maaf sama kamu? Kalau salah ya harus minta maaf. Itu logika dasar. Kalau kalian gak serius begini, ya gak ada yang bisa dibicarakan lagi. Baiklah, kamu Ning Qingsu. Keluarga Ning sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Begitu kamu membalasnya, kamu itu anak durhaka. Kamu cuma menantu keluarga Ning. Orang luar, soal pengabdian ke keluarga Ning. Kamu nggak berhak ngomongin aku. Semua ada di sini ya. Ramai sekali ya. Wei Shao, Lu Shao. Keluarga Ning kita benar-benar malang. Sampai keluar orang yang mengkhianati keluarga sendiri seperti ini. Tolong kalian, bantu keluarga Ning kami. Lu Shao ini memang wanita tercantik di Jiangcheng. Aku saja nggak beruntung bisa dekat dia. Aku persembahkan dia untukmu. Hanya kamu yang pantas menerimanya. Wei Wentian, pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup? Terus apa lagi? Sekarang aku sudah bersandar pada keluarga Lu dari Longguo. Lu Shao itu aku. Shen Yaojin, kamu kira bisa apa sama aku? Lu Beiwei, kamu memang punya cara. Memanfaatkan nama keluarga Lu. Masih bisa menipu wanita cantik murahan seperti itu. Hormati aku sedikit dong. Kudengar kamu juga istri Lu Beiyuannya. Bagus, aku suka. Aku mau melamarmu. Maya, kamu, enak bangsawan. Malas suka menyakiti orang. Tidak merasa diri kamu itu jahat dan menjijikan? Jaga mulutmu baik-baik ya. Sudah menyinggung Tuan Lu. Kamu bahkan tidak punya 9 nyawa untuk mati. Bibi Wong. Krisis keluarga Ning bisa aku selesaikan. Keluarga Xiao kebetulan ada di bawah kendali keluarga Lu. Asal aku yang bicara, dia pasti akan berbagi resep obat kuno. Supaya keluarga Ning bisa melewati masa sulit. Serius, Tuan Lu? Kalau begitu, anda dala penyelamate besar keluarga Ning, tapi... Aku mau Ning King Sui jadi kekasihku. Aku sama sekali nggak ada hubungan dengan keluarga Ning. Baik, nggak masalah. Kepala keluarga bisa memutuskan masalah ini. Aku akan segera kembali dan lapor ke kepala keluarga. Nanti, meskipun diikat, dia akan diikat di kediamanmu. Kamu mau main apa saja terserah. Lu Chen Xuan, hutang budi kita akan aku hitung denganmu. Berani sentuh King Sui, aku ditakdirkan membuat keluarga Lu habis tak bersisa. Tuan Lu. Aku bilang anak ini sombongnya. Ching Shue, kamu lihat anak ini nggak punya apa-apa. Ya jelas. Entah si sampah ini kena mantra apa, sampai rela ikut sama anak miskin ini. King Sui, anak ini nggak punya mobil, rumah, atau tabungan. Apa dia jago di ranjang? Jago ranjang buat apa? Mau ikut dia mangkal minta-minta di jalan? Kita makan enak, tidur enak. Nggak usah kamu, anjing kecil, yang ribet. Hei, makan enak, tidur nyenyak. Tidur di mana? De Vila Meva Yunjin Tiango milik Tuan Lu, oke? Kamu harus sujud dan minta maaf ke Tuan Lu. Siapa tahu dia mau nerima kamu. Betul kan? Aku nggak cuma tinggal lebih bagus darinya, tapi juga jauh lebih mewah. Ini adalah... Kan si dunia langit permulai. Hanya orang-orang paling berkuasa yang bisa tinggal di sini. Kamu ini, masa sih? Bocah bau itu nyuri kunci di mana? Tuan Lu diizinkan punya villa. Kok rumah di Beiyuan cuma bisa dicuri ya? Anak miskin ini nggak bisa dibandingin sama Tuan Lu. Dia itu orang terhormat di dunia ini. Rumah seperti ini bisa ditempati seenaknya. Sampah ini bisa? Lin King Sui ikut aku. Rumah itu nggak ada artinya. Asal kamu mau, aku bisa apa saja. Aku paling benci orang kaya kamu. Yang mikir semua wanita di dunia cuma peduli sama uangmu itu. Aku kasih tahu ya, aku dan Beiyuan mending tinggal di jalanan. Tapi tetap ikhlas dan bahagia. Kita pergi, tak perlu banyak bicara kalian. Tidak peduli seberapa sulit berkali-kali. Aku akan hancurkan itu lagi. Tuan Lu pejingin ini. Mereka pergi. Seorang wanita, apa yang kusukai tak pernah gagal. Cepat temukan kalung yang kuinginkan. Kalau sudah dapat, Lu Beiyue bisa membunuh dengan satu jari saja. Aku masih khawatir tentang dia. Tapi tua muda keluarga Lu telah membuatnya marah. Tenang saja, aku di sini. Entah kenapa, sejak bersama kamu, meski banyak hal terjadi, aku merasa tenang. Kak Chen Shue. Jangan panggil aku kakak lagi. Shen Shue. Hey, serius. Oke, aku segera ke sana. Terima kasih, aku keluar sebentar. Aku cari Bos Luo. Halo, boleh tanya? Apa ada janji dulu? Tidak ada janji. Bos Lu tidak menerima siapapun. Apa yang terjadi? Xiao Yao? Yo. Siapa ini? Bukankah itu Lu Beiyue? Huang Chang.
Kamu kerja di sini? Tentu saja. Aku manajer keuangan di sini. Dan aku yang selalu kamu kagumi. Ini tempat konglomerat Shangqing, orang asing. Cepat keluar. Kenapa aku pun gak boleh masuk? Siapa sih yang gak tahu kamu anak tiri keluarga lu? Membiarkanmu masuk saja karpet kami jadi kotor. Bahkan identitas direktur pun tak bisa masuk. Direktur konglomerat Shangqing. Lu Beiyuan, Kingar kamu, Sakamemul. Tak kusangka kamu sebat itu dalam omong kosong. Coba lihat diri sendiri dulu. Dengan perilaku seperti itu. Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku gak peduli persahabatan. Xiao Qiang, datang ke sini. Aku malas jelasin ke semut. Sampai panggil orang juga. Lu Beiwa, denger ya. Jangan ngomong kosong, cepat keluar. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas ucapan sendiri. Jangan sentuh aku. Kamu belum keluar juga? Satpam, usir dia keluar. Tahan di situ. Kamu tahu siapa ini? Dia bilang dia direktur. Jangan bilang kamu adik kandungnya ya. Siapa yang gak tahu Lu Biwe sekarang sok berkuasa. Aku sudah tahu trik kalian sejak lama. Cepat keluar dari sini. Songbong. Direktur, dia bilang dia direktur. Dia bilang dia adik kandung. Aku sebenarnya mau usir dia keluar. Buta kayak anjing. Buka matamu, lihat dengan jelas. Ini adalah pendiri perusahaan kami, Nona Kingdi. Sedangkan ini adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami, Tuan Lu. Tidak mungkin. Kamu dipecat. Kemas barang mudam pergi. Orma kepada rasa deva lu Wushuan. Siap melayani Raja Dewa. Kudengar kamu pergi ke keluarga Qin. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Yun Meng, kalung itu memang milik ibumu. Tapi entah bagaimana bisa jatuh ke tangan Qin Jianghai dari keluarga Qin. Siapa Qin Jiang? Dia adalah tetua asosiasi obat Jiangcheng. Semua produk obat dan resep di Jiangcheng harus melalui persetujuannya sebelum diproduksi. Pribadinya rendah hati, tapi punya kekuasaan besar. Semua tokoh terkenal di Jiangcheng sangat takut padanya. Ayo ikut aku ke keluarga Qin. Kamu gimana akhir-akhir ini? Siapa berani masuk ke keluarga Qin seenaknya? Saya Lu Beiyan, ada urusan penting. Datang berkunjung. Kamu bocah anak kemarin sore. Tak tahu sopan santun. Langsung masuk ke rumah. Sungguh tak tahu aturan. Tidak punya pendidikan. Kakek, kamu gak usah ambil pusing sama orang desa kayak dia. Biar aku yang gurus dia. Apa urusanmu sebenarnya datang ke keluarga Qin? Nona Qin, bertahun-tahun lalu. Ibuku punya kalung yang akhirnya sampai ke keluarga Qin kalian. Tidak tahu apakah kalian ingat. Bikin keributan dan usir dia. Bajinga. Kakek, dia mempermainkanku. Orang kabul datang. Usir dia keluar dari sini. Tuan Qin suruh aku datang. Bocah kecil. Ngapain sampai guru besar turun tangan? Dia membunuh adik Sesmadara, Xiaoxuanji. Aku akan menuntut darah dengan darah. Kamu kakaknya. Memang benar-benar mirip sekali. Sudahi omong kosongmu. Siapkan nyawamu, tunggu saja. Tunggu dulu, tiap hari ribet dan berantem. Aku sudah muak. Takut. Bukan cuma pengen cari cara yang lebih seru saja. Sudahi omong kosongmu. Kalau gak aku hancurkan kamu berkeping-keping. Kalau gak gitu aku bakal merasa gak enak sama saudara yang sudah meninggal. Ini kan rumah keluarga Qin. Kalau sampai berdarah-darah, kamu gak takut bawa sial buat Tuan Qin? Bocah ini gak usah buru-buru mengadu domba kami. Kalau kamu mau cara lain untuk bertarung, aku akan penuhi. Baiklah kalau begitu. Kalau mau ganti saja, bocah. Bagaimana menurutmu? Bebas. Sejak dulu para ahli bertarung. Yang dipertaruhkan adalah kekuatan dalam. Kebetulan gudang saya menyimpan banyak alat musik. Kalian masing-masing pilih satu alat musik untuk bertanding. Yang bertahan sampai akhir. Dialah pemenangnya. Kenapa kamu tidak ambil alat musik? Tenggorokanku adalah alat musik terbaikku. Kamu gila, ya? Atau kamu memang tahu? Jurus suling legendaris Master Xie. Angin iblis yang membungkam. NAK. Kalau kamu bisa menang tanpa senjata melawan jurus sulingku. Kalau kamu kalah, aku juga kalah. Apapun keputusannya. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut minta maaf dan panggil aku kakek. Nat, kamu mati sudah. Memang pantas jadi master besar. Aku ini cewek yang sangat cerdik. Nat, kadang kamu tahu diri. Kamu harus mengaku kalah. Kamu tidak bisa menang kosong tangan. Dengan kemampuan segitu doang. Masih belum cukup buat ngelindas aku. Dasar orang yang sombong dan tak tahu diri. Master Xie. Cepat tunjukkan kekuatanmu padanya. Master Xie, giliran saya. Xiaoxuanqi, aku kakekmu. Xiaoxuanqi, aku kakekmu. Xiaoxuanqi, aku kakekmu. Dazar Bajinga. Aku kalah.
Bagaimana kamu bisa punya kekuatan sehebat itu? Hanya dengan mulut bisa kalahkan angin iblis yang membungkam. Itu tenaga dalam tingkat berapa, ya? Kakek, cinta apa kira-kira kemampuan beliau? Setengah dewa? Mungkin bukan, bahkan mungkin lebih tinggi. Kakek Chin, kalau dibandingkan orang-orang keluarga Yun, kamu masih punya mata yang cukup tajam. Kalau tidak, keluarga Qin sudah lenyap sejak lama. Apa kamu orang yang dikenali dari keluarga Yun, yaitu Lu Beiyuan itu? Ingat sekarang. Aduh, Lu Xiaoyu. Kenapa harus ribut besar-besaran? Silakan duduk dan minum teh. Tidak perlu, aku cuma datang untuk mengambil kalung. Tidak perlu, aku cuma datang untuk mengambil kalung saja. Kalung seperti apa itu? Kenapa bisa ada di keluarga Qin saya? Itu kalung kristal yang ibu saya tinggalkan lebih dari 10 tahun lalu. Tolong kakek pikirkan baik-baik. Ibumu bernama Chu Yunyun. Memang ada kalung seperti itu. Tapi kamu harus bayar 4.000. Maksudnya apa? Jangan salah paham. Begini ceritanya. Kamu tidak tahu. Pada masa Republik dulu, kalung ini dijual dengan harga tinggi 80 juta. Jualan aku kalung ini. Dia bilang kalung ini menyimpan banyak rahasia. Tapi aku sudah merenung siang malam, tetap nggak ada gunanya. 40 juta cuma untuk ngisi darah doang. Nggak ada maksud lain. Kakek, kamu terlalu memandang tinggi bocah miskin ini. Kalau dia punya 40 juta. Apa masih perlu datang ke saya? Diam. Kalau begitu, bukankah itu cuma 40 juta? Aku yang bayar. Kakek, ini presiden konglomerat Shangqing. Bahkan seperti aku, Lu Wushuang. Tuan, ini 40 juta. Silakan lihat. Kakek, dia ingin bilang kepada Tuan. Tidak menyangka Presiden Luo dari konglomerat Shangqing datang langsung. Kami merasa terhina. Maaf, Tuan Luo. Apa Anda tidak melihat ini? Mengirim uang. Tuan Luo. Apa hubungan Anda dengan Lu Xiaoyu ini? Tuan Lu ini atasan saya. Tolong hormati kami. Lu Xiaoyu ya? Bukan, Lu Dong. Tidak menyangka Presiden konglomerat Shangqing sekeren ini. Tadi selesai. Sudah menyinggung. Kalung ini kalau memang milik Tuan Lu, akan saya kembalikan dengan utuh. 40 juta anggap saja candaan. Kalau nanti ada yang perlu, tinggal bilang saja. Qin Lao memang cerdik. Baiklah, tidak kenal maka tidak sayang. Nanti di Jiangcheng harap Qin Lao lebih sering bantu. Pasti, keluarga Qin siap berbakti. Nenek kan saya bawa hadiah, dan minta maaf langsung. Kenapa bilang minta maaf ke Tuan Lu? Maaf ya. Sudahlah. Usia kita hampir sama. Memanggil Tuan Lu jadi kenggang. Panggil saja kakakku. Aku masih ingat yang harus panggil aku kakek. Kakek, aku salah. Pergi sana, jangan buat malu di sini. Ayo pergi. Kakek bilang mereka hebat. Tapi kau tidak perlu sampai merendahkan diri begitu. Ketidaktahu aba-aba. Satu orang saja sudah hancurkan keluarga Yun. Bisa gerakan organisasi Kisha. Bahkan bisa buat Wushuang dari Shuang Tai selalu siap sedia. Orang ini tidak biasa. Kakek sedang membuka jalan untukmu. Sudah, kakek. Nanti aku anggap dia kakak saja. Haha. Ayo. Hari ini kita nikmati dengan baik. Tidak mabuk, tidak pulang. Memang Lu Xiao hebat. Keluarkan uang seenaknya. Satu botol anggur ini harganya puluhan ribu. Lu Xiao sini. Aku hormati dengan segelas. Lu Xiao, kalau ada perintah apa saja, meskipun perintah mengatakan kepada kami, keluarga Xiao hanya mengikuti arahan Anda. Sebenarnya. Memang ada sedikit urusan. Sekarang, keluarga Ning dan keluarga Xiao sudah satu pihak. Saya pikir bagaimana kalau dua keluarga ini berinvestasi bersama. Berbagi sumber daya. Mendominasi industri farmasi di Jiangcheng. Bersama-sama melawan. Bagaimana menurut kalian? Lu Beiyuan? Kalau begitu, saya mewakili keluarga Ning mengucapkan terima kasih dulu kepada Tuan Lu. Kenapa? Anda tidak setuju? Tidak. Saya tidak berani, Tuan Lu. Hanya saja, keluarga Xiao saya susah payah sampai bisa seperti sekarang. Melihat saja. Ini adalah undangan pelantikan Raja Dewa Langit. Seluruh kerajaan naga hanya ada beberapa undangan seperti ini. Kalau kalian setuju dengan usulan saya, undangan ini akan jadi undangan kalian.
Orang sekelas Raja Dewa Langit. Bukan siapa saja bisa bertemu seenaknya. Apalagi ini adalah perjamuan pelantikan yang diatur langsung oleh Raja Negara. Pasti perjamuan itu akan dipenuhi bangsawan dan tokoh ternama. Tuan Lu, keluarga Xiao dan keluarga Ning berinvestasi bersama. Saya setuju. Betul. Tuan Lu, jangan khawatir. Kami akan segera mengurus prosesnya. Haha. Kedepannya, keluarga Xiao dan keluarga Ning akan bergandengan tangan kuat. Seorang anggota komite Lu itu cuma omong kosong saja. Haha. Ayo hahaha. Ini apa sih? Ini kalung yang ibuku tinggalkan untukmu dulu. Tapi, aku sama sekali nggak ingat apa yang dia bilang waktu itu. Tidak penting, selama dia bisa memberikannya padamu. Pasti ada alasan kuat dari dia. Sampai kamu ingat kembali. Pakailah terus kalung itu. Di acara peluncuran hari ini, aku mau kasih kamu kejutan. Kamu terus lihat aku buat apa sih? Ayo, lakukan. Haha. Tuan Lu Aku dengar bicara ada perusahaan farmasi baru yang sedang naik daun. Produknya agak aneh. Betul, bahkan sepertinya akan mengalahkan dua perusahaan kita. Kabarnya besok mereka mau adakan konferensi peluncuran produk. Konferensi peluncuran produk perusahaan baru. Contohnya, obat penawar racun yang katanya bisa menghilangkan semua racun. Dan katanya ada produk besar yang akan dirilis. Hanya cari perhatian saja, benar atau tidaknya. Kita lihat saja besok. Kalau tidak sesuai dengan yang diklaim, aku akan suruh mereka tutup toko di depan umum. Selamat datang Baji, semua kalanga Masyarakat Jianshin. Untuk menghadiri konferensi peluncuran produk baru dari grup farmasi Xingling ini, selanjutnya saya akan mengumumkan satu persatu kepada kalian semua. 3 produk dari grup obat Xingling. Ini adalah bubuk penawar racun. Bisa menghilangkan racun. Baik racun mematikan yang hebat, maupun racun campuran yang sulit dikenali. Semuanya bisa diatasi dengan mudah. Kami keluarga Lu punya banyak obat penawar racun. Jadi bubuk penawar racun ini nggak terlalu istimewa. Tuan Lu benar sekali. Sebuah perusahaan kecil. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga besar Lu? Betul, kalau dibandingkan dengan keluarga Lu. Mereka ini kuma pamer pisau di depan ali. Ini namanya salep cantik. Apapun bekas luka yang ada di tubuhmu, oleskan sedikit salep ini. Dalam 3 menit bisa hilang. Selain itu, salep ini juga punya fungsi mempercantik. Bisa membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda. Bekas luka hilang dalam 3 menit. Sungguh ajaib. Sepanjang kota Jiang, belum ada perusahaan obat yang bisa memproduksi obat seperti ini. Ini nggak mungkin. Ini adalah produk unggulan berat dari grup obat Xingling yang baru saja diluncurkan. Jin Hudan, sesuai namanya. Jin Hudan bisa menyambung kembali anggota tubuh yang putus. Saya nggak salah dengarkan. Beneran nih? Pak, Anda nggak salah dengar kok. Selama anggota tubuh yang terputus nggak lebih dari 2 jam dari tubuh, saraf dalamnya bisa disambung kembali. Kalau perawatannya tepat, bisa sembuh dalam waktu paling cepat 1 bulan. Kan? Sungguh menakjubkan. 3 produk perusahaan Anda benar-benar berkah bagi rakyat. Saya mau pesan. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. CP Tandong. Tuan Lu, Kalau kita biarkan mereka berkembang seperti ini, mana ada tempat buat kita di Deceng lagi? tenang. Saya nggak akan biarkan mereka seenaknya merebut bisnis. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini tuan muda keluarga Lu dari klan Naga, Lu Chenshin. Semua dengarkan saya. Grup obat Sydney sebagai perusahaan baru. Produk mereka belum teruji di pasar. Jangan mudah percaya klaim mereka. Setidaknya harus diuji langsung di tempat. Tuan Lu benar sekali. Ya, uji langsung di tempat. Uji langsung. Uji langsung. Demonstrasi secara nyata akan dilakukan nanti. Kami akan mendatangkan ali profesional untuk memandu semuanya. Gimana dengan layanan purna jual? Kami mau uji sekarang juga. Saya bilang kalian pasti ragu-ragu ya. Kalau ini palsu, kalau ketahuan sama kita, berarti minggir, minggir, minggir. Semua tenang dulu, jangan gegabah. Pemimpin kami belum bisa muncul sekarang. Nanti saya akan beri jawaban untuk kalian semua. Pemimpin kalian saja tidak muncul. Masa masih mau ngadain konferensi pers? Gimana caranya konsumen percaya produk kalian? Suruh pemimpin kalian keluar sekarang juga. ITU perintah saya. Kalau begitu, aku akan tunjukkan ke kalian. Kalau begitu, aku akan tunjukkan ke kalian. Yang ini adalah pemimpin proyek grup Xingling kali ini. Lu Beiwan, selanjutnya dia akan coba produk untuk kalian.
Ada yang punya bekas luka di sini? Bisa naik ke atas dan coba. Aku mau coba obatnya. Benar-benar lembut ya. Wah, bekas lukanya benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Semua lihat dong. Because lukaku. Benar-benar ajaib ya. Bohong dan Ani jualan kan. Semua harus saling percaya. Aku umumkan yang kerja sama-sama grup kami dan pesan. Masih dapat diskon dari Sining Pharmaceutical. Bebas biaya layanan setahun. Wah, luar biasa. Sepertinya produk Sining hampir pasti nggak ada masalah. Pesan, 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 pesan. Subeyuan, walau produk kalian nggak bermasalah. Tapi aku tetap mau tanya. Kalian sudah dapat sertifikat penjualan dari Asosiasi Farmasi Jiangcheng? Abu itu? Perlu nggak? Kalian lihat deh. Sampai sertifikat penjualan juga nggak tahu. Selama ketua asosiasi belum setuju. Semua produk ini adalah produk tanpa izin. Tidak boleh dijual. Ini malah merugikan semua orang. Belum disetujui tapi berani jualan. Beraninya kamu gede banget ya. Lu Beyuan, kamu masih ada yang mau bilang? Aturan itu aturan. Aku umumkan konferensi pers kalian ini melanggar hukum. Segera hentikan konferensi persnya. Kalau aku enggak, Semua sudah lihat kan? Sombong dan angkuh. Mengabaikan keselamatan. Itu sikap mereka. Bawa orang masuk. blokir area konferensi. Sita produk ilegalnya. Ketua Asosiasi Farmasi Jiangchen, Qin Jianghai. Orang ini adalah Qin Jianghai. Sudah lama tidak bertemu, tapi masih berwibawa tanpa harus marah. Aura yang kuat banget. Lihat, dia mendekati Lu Beiyuan. Lu Beiyuan berani kerja tanpa izin. Ternyata ketahuan sama Qin Lao. Sepertinya sudah pasti mati. Adik Tuan Qin. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Tuan MU, saya dengar grup obat jiwa Anda mengadakan konferensi pers hari ini. Jadi saya datang untuk melihat. Mungkin bisa membantu sesuatu. Terima kasih, Tuan Qin. Anda datang tepat waktu. Produk baru yang dikembangkan perusahaan mereka belum mendapat persetujuan dari asosiasi. Jadi harus Anda yang memeriksa langsung. Lu Beiyuan, Tuan Qin juga ada di sini. Kali ini saya ingin lihat bagaimana kamu bisa membela diri. Setelah penilaian Asosiasi Obat Jiangcheng, produk grup obat Sining, Salep kencik penavar hakung dan piu penyambung tulang. semuanya berdasarkan resep obat kuno, dosis standar, dan khasiat yang nyata. Denga ini secara khusus diumumkan boleh dijual. Kak Beiyuan. Apa tadi dia bilang resep obat kuno? Apa mungkin Lu Beiyuan punya ketiga resep produk itu? Bagaimana ceritanya? Saya sudah mendapatkannya sejak lama. Hanya saja sertifikatnya datang agak terlambat. Kamu sebenarnya dapat resep obat kuno sebanyak itu dari mana? Itu urusanmu apa? Kamu dan kalian itu diberi resep obat kuno tapi tidak tahu menghargainya. Malah dimanfaatkan keluarga Xiao. Aku harus bilang kalian bodoh atau tolol? Baiklah. Sertifikat sudah didapat. Konferensi pers akan segera dimulai. Jangan senang dulu. Sekarang keluarga Xiao dan Ning punya modal cukup dan mitra kerjasama di tangan. Kamu kira kamu bisa dapat untung berapa banyak? Lu Shao, kamu tidak boleh membiarkan mereka menggalakkan kita. Aku umumkan siapapun yang membeli produk Sydney Pharmaceutical atau bekerja sama dengan Sydney Pharmaceutical. Dying Gap Muzu Keluarga Lu kami. Produk ini kualitasnya bagus. Tapi usaha kecil kami berani kerja sama dengan keluarga Lu. Sudahlah. Lu Shao yang gagah berani malah terang-terangan monopoli. Lalu apa? Itu namanya kekuatan. Kalau tidak ada yang modalin kalian. Aku ingin lihat kalian bisa bertahan sampai kapan. Kenapa kamu yakin tidak ada yang modalin kami? Kecuali mereka mau bentrok langsung dengan keluarga Lu kami. Presiden konglomerat King, Luo Wushuang datang. Saya mewakili konglomerat Shaanxing menyuntik modal 50 miliar ke Sining Pharmaceutical. Saya mewakili konglomerat Shaanxing menyuntik modal 50 miliar ke Sining Pharmaceutical. 50 miliar lagi. 50 miliar lagi. Papa, stop teriaknya. Aku bisa dengar kot. Kamu memang tak berdaya. Anakmu sendiri saja tidak bisa kamu bawa pulang. 50 miliar ini milik keluarga Ning kami. Konglomerat Shaanxing memang dermawan. Pantang kalah jadi konglomerat nomor 1 dunia. Tapi cuma 50 miliar. Kamu kira bisa tanding sama 3 keluarga saya? Keluarga Lu memang berani. Tentu saya tidak bisa menandinginya. Tidak berani menandinginya. Jadi sekarang konglomerat kalian di Beijing mau melawan saya? Tuan Lu mungkin salah paham. Ini cuma tindakan investasi biasa dari perusahaan kami. Sama saja dengan Lu Shuang yang cuma mengandalkan konglomerat Shaanxing. Belum layak untuk berhadapan dengan kami. Kalau ditambah keluarga Qin kami, Tuan Lu, urusan terakhir sudah saya sampaikan. Saya akan datang dengan membawa hadiah untuk bertamu. Hari ini saya datang mewakili keluarga Qin kami untuk menyuntikkan dana 50 miliar ke Sining Pharmaceutical. Silakan terima dengan senang hati. Pak Qin,
Anda gila, menanamkan 50 miliar ke bangkai seperti ini. Jangan cuma mengandalkan keberuntungan. Kita kenal sampai segitunya, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kupikir matamu makin lama makin buram. Maksudmu apa? Mulai sekarang kamu harus. Tuan Hu, kali ini kamu bisa menang atau tidak? Tidak kusangka Direktur Qin mendukung grup Singlong. Sungguh tidak tahu apa yang tersembunyi di balik grup Singlong. Sepertinya Jiang Cheng akan berubah. Terima kasih atas dukungan semuanya. Sebagai penanggung jawab proyek, saya dengan ini mengumumkan, Ketua Dewan dan CEO grup Sining adalah Ning Qingsui. Pejingin. Pasti anak itu, Lu Beiyu, yang menyuruhnya, menghasutnya untuk melawan kita. Tidak mungkin. King Sui pasti tidak berpikir begitu. Grup Sining masih ada nama Ning di belakangnya. Artinya King Sui masih memikirkan keluarga Nie kita. Kok kamu malah membelanya? Laba bersih perusahaannya. Apa bisa masuk ke kantongmu? King Sui, apakah kamu suka kejutan ini? Terima kasih, Beiyu. Aku pasti akan. Secara pribadi mengumumkan membesarkan grup Sining. Dan grup farmasi Jiangcheng mengangkat Ning Qingsui sebagai Raja Obat Baru. Serta secara resmi menjadi anggota asosiasi. Raja Obat Baru apalagi? Masuk asosiasi pula. Ini kesempatan yang didambakan banyak orang. Tidak tahu Qingsui mengandalkan siapa sampai bisa naik begitu cepat. Sekarang sudah naik down. Baik. Tuan Lu, ini keberuntunganmu. Kingsu. Sebelumnya semua salah ibu. Maafkan ibu, ya. Ya, Cheng Shue, melihat perusahaanmu bernama Sining. Aku tahu hatimu masih memikirkan keluarga Ning kami. Ya. Iya. Jangan sok perhatian deh. Yang mau aku lakukan cuma bawa mama. Kalau kamu nggak betah di keluarga Ning, aku akan jemput kamu pulang ke rumah sendiri. Cheng Shue, kamu kan mau minta kakek minta maaf. Kakek sudah sadar salahnya. Sekarang bilang maaf sudah terlambat. Sebenarnya Lu Beiyuan dapat 3 resep obat kuno dari mana sih? Meski ada adik kandung Qin Lao sebagai sandaran. Tapi resep obat kuno itu memang sudah sangat langka. Awalnya aku kira, keluarga Xiao kita susah payah dapat 1 resep obat kuno. Tapi si tua Peng terus saja ngomong, tak henti-henti. Ada nggak sih kesan keluarga kaya besar? Lu Xiao, coba pikirkan cara lain. Sudah sampai saat begini. Keluarga Xiao dan Ning sama-sama sudah terancam. Oh iya? Aku mau tanya kamu. Kamu perhatikan gak baju Nie Qingsui hari ini? Aduh Lu Xiao, sekarang ini waktunya apa? Kamu masih mikirin itu? Coba pikir lagi deh. Apa dia pakai sesuatu di lehernya? Oh iya. Kayaknya kalung kaca manik-manik. Betul, itu yang aku cari. Darah keluarga Lu sangat tertarik. Kalung itu nggak beda sama yang biasa. Ada apa istimewanya? Jangan tanya yang gak seharusnya ditanya. Telepon polisi rahasia. Iya. Aku langsung telepon. Kalau urusan keluarga lu dong, aku pamit dulu ya. Chin Shue, kamu sebenarnya bagaimana supaya bisa memaafkan kakek? Kepala keluarga, jangan buru-buru ngomong dulu. Aku tanya kamu tahu soal kalung ibuku. Gimana ceritanya? Kalung APA? Nggak tahu. Rempah-rempah. Kamu nggak tanya Yamaraja kematian aja. Kamu tanya kepala keluarga buat apa? Kayaknya kepala keluarga pelupa ya. Aku banyak kamu ingat-ingat. Apa ini? Kok bisa dia punya? Launing? Aku lihat kamu makin tua makin nggak tahu malu. Kamu nggak mungkin lupa utang aku 80 juta kan? Beli kalung itu, kan? Ayah, sebenarnya ini apa yang terjadi? Kepala keluarga Ning. Setelah ibuku diselamatkan Qingsui, apa sebenarnya yang terjadi? Selaku. Aku takut keluarga Yun balas dendam. Wachinzi. Sudah tandai posisi ibu Yun. Qingsui nggak dibius. Aku mau jadi anak tertua. Jadi, kamu pakai kalung yang Shubomu kasih buat dijual ke King Lao. Chin Shui. Jangan salahkan aku. Semua ini aku lakukan demi keluarga Ning juga kok. Hanya dengan 80 juta saja sudah bisa membuat keluarga Ning seperti ini. Pangeran Ning tidak hanya itu saja. Maksudmu apa? Menurutku, produk paling laris keluarga Ning adalah obat penghilang rasa sakit. Ada nuansa ramuan kuno di situ. Jadi kamu tidak hanya mengambil rantai pasokan, tapi juga mengambil 1 resep kuno. Lu Yun, kamu ngomong apa sih? Siapa yang peduli sama resep kuno ibumu? Iya. Aku di mana juga bisa bagaimana. Kamu bawa barang milik ibuku, tapi berani-beraninya kamu sombong di sini. Sikapmu nggak benar. Sepertinya harus dicabut izin penjualan obat keluarga Ning.
Pak Qin, tolong jangan. Kalau itu sampai putus, itu berarti memutus nyawa keluarga Ning. Mari Pontak jadi Sol. Qin Shui. Keluarga Ning setidaknya sudah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Nak, demi peran keluarga yang membesarkanmu, Tolong bantu keluarga Ning. Asosiasi Obat Jiangcheng mengumumkan, mulai hari ini mencabut izin penjualan obat grup Ning. Langsung berlaku. Maafkan aku, Pak Qin. Sudah tidak bisa bertahan di Jiangcheng lagi. Sayang sekali, si kutukan nomor 1 di Jiangcheng. Kali ini benar-benar merasakan. Semua ini akibat perbuatan kalian sendiri. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Cepat pergi sana. Ma, aku jemput kamu ke rumahku ya. Halo. Hehe, terima kasih. Tuan Lu, ini Tuan Lu kan? Tuan Lu, dengar. Jiangcheng punya 2 industri bernilai triliunan. Biar keluarga Ning yang kelola. Li sebenarnya tak pantas mewakili keluarga Ning turun temurun. Oh, Hei, bukankah ayah mau jemput King Sui pulang? Dia sudah bukan anggota keluarga Ning sejak lama. Orang tua yang angkuh. balik muka lebih cepat dari membalik halaman buku. Tuan Lu. Katakan saja, bagaimana kita harus menghadapi Lu Beiyuan. Aku sudah menemukan strategi yang bagus. Halo, Tuan. Aku dapat info dari mata-mata. Menemukan ibumu di gudang Chenxi. Segera kirimkan lokasimu. Selain itu, awasi keluarga Ning. Mereka pasti akan bergerak. Tapi Tuan. King Xuan sudah dapat kabar tentang ibuku. Kamu pulang dan tunggu aku. Beiyui, acia-cia. Ah Sian, cepat datang ke sini. Baik, aku langsung jemput kamu. Ma. Sudah datang. Jangan pikir bisa pergi begitu saja. King Sui, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Vei Ventian. Jangan sakiti ibuku. King Sui, sayang kecilku. Akhirnya kamu datang juga. Kali ini kamu nggak bakal kabur lagi. Hahaha, tangkap dia. Lepaskan aku. Jishue. Bawa pergi, teman-teman. Bunuh dia, aku yang tanggung jawab. Serang. Siapa yang suruh kamu datang? Hanya ada satu kesempatan. Omong kosong. Itu Lu Xiao. Lu Xiao yang mau hilik Ning Qingxue. Dia yang minta aku bawa kamu ke sini. Jadi mana? Dia di mana? Di rumah keluarga Ning, kakak. Maafkan aku. Kingsu. Kalung ini sangat penting. Kamu harus bantu aku serahkan ke Yuan Er. Di dalam kalung ini ada kitab rahasia naga 9 putaran keluarga Chu. Hanya darah yang bisa membuka segelnya. Tapi hanya keturunan keluarga Chu yang bisa mempelajarinya. Keluarga Lu mengejar kita karena alasan ini. Kamu harus sembunyikan dengan baik. Aku percaya padamu. Bibi, kamu mau kemana? Keluarga Yun sudah dapat kabar. Mereka akan segera mengejar. Aku punya tempat sembunyi rahasia di daerah tua selatan kota. Jangan khawatirkan aku yo. Xiao Sui sudah sadar. Kali ini Lu Xiao yang ingin menyerangmu. Aku benar-benar enggak bisa berbuat apa-apa. Hehehe. Bukannya kamu biasanya sangat angkuh? Aku sudah berkali-kali ingin menyelesaikan ini. Kamu enggak akan dapat kesempatan. Kali ini aku pasti akan buat kamu puas. Wen Xiao, aku mohon padamu. Tolong lepaskan Zhen Shu. Pergi sana, Jin Sui sudah cukup menderita. Sudah terlalu banyak yang dia tanggung. Jangan sentuh ibuku. Tolong. Lepaskan ibuku. Ah. Ma. King Sui, aku kasih tahu kamu. Tadi ibumu yang membawa kamu ke sini. Mulai sekarang, King Sui, jangan pura-pura. Pergi sana. Bukan begitu. King Sui, jangan percaya dia. King Sui, jangan percaya dia. Mereka yang memaksaku. Mereka mengancamku dengan pisau. Aku benar-benar nggak punya pilihan. Paksa aku. Lepaskan aku. King Sui, nggak mungkin aku lepaskan dia. Hari ini kita, main yang besar. Mulai sama kamu, si tua bangka ini dulu. Lalu sama putrimu, layani aku. Lepaskan aku. Berani sekali kamu. Cepat sujud padaku. Lepaskan aku. Berani sekali kamu. Cepat sujud padaku.
Bukankah itu putri tua King dan keluarga King? Kok kalian juga ikut menemani aku main? Kamu ninja masih berani ngomong seenaknya? Apa? Kalian berani sentuh aku? Tangkap dia. Mau mulai berantem, ya? Tidak apa-apa. Ini asap pusing hususanku. Setelah terbius, badan akan terasa lemas semua. Kalau tidak punya cara, bagaimana bisa melakukan hal besar? Bahkan kalau orang itu, Lu Biyuan, datang. Dia juga harus mati di sini. Hahaha. Tapi lihat badannya ini. Kulitnya juga. Lepaskan tanganmu yang jahat itu. Aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Yuntian, kalau kamu berani sentuh aku, keluarga Qin pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang keluarga Qin aku didukung oleh keluarga Lu. Kamu pikir aku takut pada si tua dari keluarga Qin itu? Hari ini, walaupun aku beruntung bersama putri tua Qin dan putri keluarga Qin, kalian semua sudah jadi mainanku. Kalau aku serahkan kalian semua ke Lu Xiao, Bukankah aku sudah berjasa besar? urusan Lu Xiao sudah beres. Malah dapat keuntungan tak terduga. Benar. Hahaha. Kalau begitu, aku tunggu kedatanganmu. Orang. Lu Xiao mengeluarkan perintah. Kecuali Ning Qingxue. Semua wanita cantik lainnya boleh kita nikmati sepuasnya. Saudara-saudara, bersenang-senanglah. Terima kasih, Wei Xiao. Lu Beiyan. Aku sudah menunggumu. Haha, seharusnya aku sudah membunuhmu waktu itu. Aku akui kamu memang punya keluarga Qin dan konglomerat Shangqing yang mendukungmu. Tapi hahaha. Orang tidak selalu menang dalam pertempuran. Ayo coba saja. Baby, acia-cia. Otak nggak berkembang tapi berani lawan aku. Nanti aku akan merawat wanitamu dengan baik. Tahun depan di hari ini, aku akan bakar lebih banyak kertas uang untukmu. Ah, Ada APA, kenapa kamu? Aku tumbuh besar di Pulau Fengshen. Sudah lama kebal terhadap semua racun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tusukan ini adalah balas dendam atas gadis-gadis tak berdosa yang kamu sakiti. Tusukan ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk apa yang kamu lakukan pada King Sui. Kamu baik-baik saja? Bavang gagal menjalankan tugas. Mohon dihukum. Tidak apa-apa. Minumlah pil ini. Kekuatanmu akan pulih kembali. Segera bawa Tante Yo dan Yi ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa sebenarnya yang ingin Lu Chensuan lakukan, Bu? Di mana orang yang bernama Wei itu? Puan Muda Wei bilang dia dibiana oleh Kamai Lu. Kalau begitu, kalung saya kemana? Sudah dicari semua? Tidak ketemu? Sialan, segerombolan orang gak berguna. Cepat cariin buat saya. Lagi-lagi terlambat selangkah. Hei! Apa? Gimana? King Sui sudah sedikit membaik? Aku ingat kenapa ibumu kasih kalung itu padaku waktu itu. Kenapa de dalam kalung itu? Tersegel jurus naga 9 putaran keluarga Chu. Dulu keluarga Lu memburu kalian ibu dan anak cuma demi itu. Serius? Kalunggu ke mana? Gak apa-apa, hilangnya hilang saja. Tapi kalung itu gak penting buatku. Yang aku takutkan kehilangan kamu. Beyu, kamu baik banget sama aku. Oh iya, ada tempat yang bisa cari jejak ibumu. Jangan sok mistis sama aku. Aku bisa bantu kamu. Bantu aku? Hah? Kamu tahu aku siapa, kan? Energi yang sangat kuat. Senior, kenapa Anda mau bantu saya? Karena aku ingin membunuh Lu Beiyuan. Aku harap kamu bisa bantu cari orang kuat pedang setengah dewa. Percaya dengan jaringan dan sumber daya keluarga Lu milikmu. Permintaan ini seharusnya tidak sulit, kan? Aku setuju dengan syarat itu. Tapi kamu harus loyal hanya untuk aku dan keluarga Lu. Apa ada petunjuk dari daerah yang aku suruh kamu periksa? Aku sudah telusuri selama belasan tahun terakhir. Bagian selatan kota tua. Semua wanita parubaya lajang yang tinggal sendiri dan sembunyi-sembunyi di kota. Keadaannya? Alamat ini hampir pasti benar. Ayo kita cek.
Ibumu sudah berada di luar negeri. Aku tahu kamu pasti akan mencariku. Jadi aku tidak mau kamu terjebak dalam bahaya. Aku memilih menyembunyikan identitas. Pergi já o que Negerilan. Dengan begitu kita semua akan aman. Where? Jangan cari aku. Jangan balas dendam. Aku cuma berharap kamu dan King Sue bisa hidup dengan baik. Ini adalah pertunanganmu dengan King Sue. Sedih rasanya tak bisa lihat kalian menikah. Tapi kamu harus tahu, ibumu selalu ada di sampingmu. Barang yang gak berguna. Lihat apa yang kamu perbuat. Barang yang lu mau belum didapat. Keponakan malah mati. Kalau lu mari, aku akan jadikan kamu kambing hitam. Di mata kalian, Aku memang sudah nggak berguna, ya? siapa? Keluarga Jing bisa langsung naik ke posisi keluarga lu. Tapi kamu malah melipis Qing Shue. Lu Xiao. Semua ini karena menantuku yang gak becus kerja. Tolong beri kelonggaran. Maafkan kami. Tidak hanya misi gagal. Wei Xiao juga gugur di dalamnya. Kamu mau aku bagaimana memaafkan kalian? Lu Chao, beri kami satu kesempatan lagi. Kami rela jadi sapi maupun kuda. Baiklah, aku akan beri kalian kesempatan untuk menebus kesalahan dengan prestasi. Suruh dia liburan saja. Dia siapa? Kenapa dia di sini? Apa dia juga sedang menyelidiki jejak ibuku? Hei Beiwe, Tolong selamatkan ibuku. suruh dia menikah lagi. Menikah lagi dengan Lu Xiao. Aku kurang paham maksudmu. Bukankah kalian mau kesempatan? Sekarang ini saatnya. Aku sudah mengebangi si Reng Ali. Asal dapat beberapa orang setengah dewa kuat. Menenggani Lu Beiwe bukan masalah. Kenapa aku harus menikah lagi? Bukankah ada seorang setengah dewa kuat bernama Raja Pembunuh Tujuh. Suka wanita yang sudah menikah. Serahkan dia padanya. Jadi Raja Pembunuh Tujuh akan menurut aku, kan? Bajinga. Aku tidak bisa terima permintaan ayahmu yang tidak masuk akal ini. Kalau begitu, kamu menikahlah lagi. Legit pula. Guiyuan sudah meninggal bertahun-tahun. Kamu juga harus mulai pikirkan sisa hidupmu. Ayah, kamu pasti tidak akan menikah lagi. Jangan berharap. Kalau bukan karena kamu setuju biarkan King Sue bawa bocah itu pulang. Keluarga Ning tidak akan seperti sekarang. Bukan karena kamu tidak becus kerja. Membuat kami harus merendahkan diri seperti ini. Lalu bagaimana mau suruh kamu menikah lagi? Menikahlah lagi. Istri keluarga Ning harus pikirkan kepentingan keluarga. Sebenarnya. Ayah akhirnya tahu perasaanmu waktu itu. Kalau aku mati sekalipun, aku tidak akan menikah lagi. Ma. Untuk sementara tidak ada apa-apa. Pertemuan kita berikutnya pasti adalah ajalmu. Kebetulan sekali. Aku juga berpikir begitu. Kingsu. Maafkan aku. Sudahlah MA, jangan katakan apa-apa lagi. Mulai sekarang tinggal saja di sini. Beiwi. Maafkan aku. Sebelumnya semua salahku. Aku tidak seharusnya menghalangi kalian. Mulai sekarang urusanmu dan King Sue kalian yang tentukan sendiri. Aku tidak akan ikut campur lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu tetap ibu King Sue. Aku tidak akan cuek denganmu. Beiyuan benar-benar anak yang baik. Dulu aku benar-benar buta. Bu. Nantia. Kita sekeluarga akan menjalani hidup dengan baik. Aduh, ini lagi si Lu Beiyuan. Yang mulia, kenapa tidak langsung serang dan bunuh dia saja? Saya hampir berhasil. Tidak bisa tampil langsung. Asal kamu panggil orang kuat. Masalah ini pasti beres dengan mudah. Raja Kisha harus cari cara lain lagi. Tuan Lu, saya dengar ada orang tinggal di villa nomor 1 Penglai Tianjing. Penglai Tianjing. Kedengarannya familiar ya. Ada apa dengan tempat itu? Rumah itu dulunya milik Kaisar Tentara Langit. Dulu dia pergi setelah mengalahkan tentara 10 negara. Saya nibak, dia pergi berhantaan. Sekarang dia kembali. Benar-benar Kaisar Tentara Langit? Bagus sekali. Sepertinya saya harus datang sendiri dan berkunjung. Bagus, sudah dapat lagi satu kuat setengah dewa. Tuan Lu. Sekarang perusahaan obat keluarga Xiao tertekan oleh perusahaan obat Sining. Tolong pikirkan solusinya ya. Ini gampang. Asal kita. Guru benar-benar hebat. Senior Dali, Junior, keluarga Lu dari Longdu, Lu Chengsuan, datang untuk bertemu. Dia datang untuk APA, Ada, dengarkan. Senior Wen sangat kuat, pernah mengalahkan banyak musuh sendirian. Bicara saja.
Baik, keluarga lu selalu haus akan orang berbakat. Mohon Senior Kaisar, mau turun gunung. Saya Dengus Senior Sakete. Ani saya biak khusus untuk Anda. Kalau tidak berminat, silakan pikirkan lagi, Senior. Saya yang kurang ajar, Junior minta pamit. Permisi, kekuatan ini benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar. Tuan, ada masalah besar. Ada APA? Istri dikepung klien di depan kantor. Kenapa bisa begitu? Bahan baku grup Sining entah siapa yang menyergap. Sekarang produksi berhenti. Pesanan perusahaan banyak sekali. Kami tidak bisa kirim tepat waktu. Para klien datang membuat keributan. Sepertinya ini ulah kelompok gua. Ayo berangkat. Semua dengarkan saya. Kami benar-benar minta maaf. Tapi tolong beri kami waktu lagi. Beri kalian waktu. Siapa yang kasih waktu? Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang ke saya. Kami mau uang kami kembali. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kami mau uang kami kembali. Oh, Bereni. Kembalikan uang. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Saya yang akan urus. Kamu siapa? Apa punya pengaruh? Pergi sana. Di sini ada penanggung jawab utama. Saya adalah ketua Dewan Direksi Sining. Sekarang sudah cukup berpengaruh, kan? Tolong beri saya waktu 3 hari. Kalau setelah 3 hari kami tidak menyerahkan barang, saya rela mengganti rugi 3 kali lipat dan mengembalikan semua biaya serta biaya layanan. Kamu yakin itu benar-benar kata-katamu? Benar, tentu saja. Untuk biaya kerja sama kuartal berikutnya, saya akan potong 50% untuk kalian semua. Benarkah? Serius, serius. Tolong percaya pada saya. Setelah 3 hari nanti kita akan lihat hasilnya. Baiklah, kalau ketua dewan sudah bilang begitu. Jadi, 3 hari. Saya sudah rekam semuanya. Tak takut dia ingkar janji. Baiklah, kalian bubar saja. Baiklah, bubar yuk, bubar yuk. Pulang saja. Beiyuan, kamu gila? Para pemasok bahan baku sekarang sudah menolak kerjasama dengan kita. 3 hari? Mana mungkin? Tenang saja, aku yang urus. Hello, Ching. Gimana pembicaraannya? Lu Xiao, sesuai keinginanmu. Ternyata, keluarga Xiaodan Yang Master menjerakan semua orang. Memimpin semuanya. Ingin langsung membunuh habis grup Siling. Cuma trik kecil. Beritahu Jin Jianhai atas namaku. Suruh dia jamu semua pemasok bahan baku di Jiangcheng. Baik. Tidak apa-apa kan? Terima kasih semuanya, sudah memberi saya sedikit muka. Saya Jin Jianghai, mari kita mulai dengan minum dulu. Semu tahu bahwa Jiangcheng terkenal dengan obat-obatannya di Longguo. Selama ini keuntungan besar kalian juga tahu betul. Dulu saya mendirikan asosiasi obat Jiangcheng untuk menstabilkan pasar. Bersing Sakura Adil memberi kesempatan untuk hidup berdampingan dengan damai dan untung bersama. Baru ada kemakmuran Jiangcheng seperti sekarang ini. Hampah, kalian semua, apa yang saya katakan benarkan? Tentu saja. Kalau bukan karena Kinlau, mungkin kita yang ada di sini sekarang masih terpuruk di tanah. Sama sekali tidak punya kesempatan duduk di sini. Hari ini saya bicara terus terang. Kalau ada yang mau merusak tatanan pasar ini, apa kalian setuju? Memutuskan jalur penghasilan orang sama seperti membunuh orang tua sendiri. Kalau ada yang mau menghancurkan, usir dia keluar dari Jiangcheng. Bah. Sertifikat grup obat Sining saya yang beri. Produk mereka mendapat banyak pujian. Tapi belakangan ini ada yang merasa iri. Mereka diam-diam menyita bahan baku, menghasut untuk merusak tatanan pasar. Cara seperti ini benar-benar lisik dan hina. Lau Biao. Kilau, kau tidak akan curiga padaku kan? Kalau kau mau aku tunjukkan bukti ke dinas perdagangan, baru kau mau ngaku, Qin Jianghai. Jangan kira aku takut sama kamu. Ingat, zaman sekarang sudah berbeda. Asosiasi farmasi sudah seharusnya disingkirkan. Aturan yang kamu buat itu, aku nggak ngaku. Hari ini aku rasa nggak perlu makan bareng. Aku cabut dulu. Aduh, ya ampun. Akara makan malam Qin Jianghai, itu, bukan asal datang. Bisa pergi senaknya? Akara makan malam Qin Jianghai, itu, bukan asal datang. Bisa pergi senaknya? Qin Jianghai, kamu ngapain? Tentu saja membersihkan sampah di industri ini. Mengembalikan pasar yang bersih. Sudahlah, kita kan sudah kenal lama. Kasihanilah aku sekali saja. Kalau aku kasihan,
Jujur aku bilang, acara makan malam hari ini adalah undangan dari Direktur Utama Sinling Pharmaceutical, Lu Beiyuan yang mengundang kalian. Aku akan kasihan sama kamu, tapi Direktur Lu belum tentu. Kamu melumpuhkan keempat anggota tubuhnya. Serahkan ke Tuan Lu. Qin Lao, kasahanlah aku. Aku akui semua ini adalah tekanan dari keluarga Lu dan keluarga Xiao. Memaksa aku merebut bahan dari grup Sining. Ini peta yang mereka berikan padaku. Sekretaris Elfe, tolong lihat. Ada lagi? Mereka juga menyuruh aku bekerja sama dengan semua pemasok bahan untuk menolak memasok ke grup Sining, lalu menghasut semua mitra kerja. Bersama-sama memblokir Ming Qingsui. Tuan Lu bilang, setelah berhasil, kita akan membentuk asosiasi baru untuk membuat aturan baru. Kalian kira aku sudah mati? Ada lagi? Tidak ada lagi. Aku bicara jujur. Sudah kukatakan di mana barang rampokan itu disembunyikan. Oke. Ve. Adik laki-laki. Aduh. Kakak Cia, tolong selamatkan kakek. Untung datang tepat waktu. Sepertinya Lu Chensuan sudah memberikan banyak keuntungan padamu. Kamu sampai rela kehilangan nyawa. Bang, bos. Pak Lu, tolong kasihanilah aku. Biarkan aku hidup. Semua ini karena Xiao Jianwei yang memaksa aku melakukan ini. Xiao Jianwei menyuruhmu membunuh Qin Lao. Bukan? Dia ingin aku mencari kesempatan untuk membunuhmu. Aku melakukan ini demi menjaga rahasia. Makanya, Kakak Beiyuan, aku akan memotong dagingnya untuk membalas dendam kakekku. Jangan pergi. Dia masih berguna jika disimpan. Setelah itu terserah kamu. Hak Lu, tolong pinailan waki yang hina ini. Telepon Xiao Jianwei. Lakukan seperti yang kukatakan. Halo. Kau bilang Lu Beiyuan sudah kau. Hahaha. Kerja bagus. Aku akan segera datang, HMPH. Lao Biao. Bukankah kau sudah mati? Kalau tidak bilang begitu, kau tak akan datang. APA yang kau lakukan? Iyo Qin Lao. Pasokan bahan oksigen sudah pulih. Berkat kamu. Tidak masalah. Qin Lang, ini undangan pesta penobatan. Ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk Anda. Kakek, ini adalah pesta penobatan Raja Dewa Langit. Kudengar keluarga kaya di Jiangcheng berebut undangan ini. Lu Xiaoyua, undangan ini sangat langka. Kau dapatkan dari mana? Jangan-jangan Qin Lao benar-benar punya mata yang bagus seperti biasa. Aduh. Ya ampun, gadis ini belum juga sujud kepada Raja Dewa Langit. Jangan. Aku tidak terbiasa kalau kalian seperti ini, Shenhua. Jangan Maria, ini. Biasanya dia sangat mengagumimu. Kalau kau tidak keberatan, aku bersedia menjodohkan Yi padamu. Jadi selirmu. Tidak masalah. Tidak boleh, pengantin pria. Hatiku sudah ada Qingsui. Tidak mau menyusahkan Yi. Kakak Beiyuan, aku bersedia. Kau wanita bawit. Tapi aku tidak akan menikah selain Ning Qingsui di hidup ini. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kakek, tidak apa-apa. Salahku karena sial. Tidak bisa bertemu dengannya lebih dulu. Beiyuan, akhirnya kau kembali. Kenjan aku. Aku dengar pemasok bahan sudah beres. Dan keluarga Xiao sudah dibantai habis. Semua ini kau yang lakukan. Tanpa Banchuan Qinlei. Aku tak mungkin bisa lakukan itu. Aku sudah jelaskan semuanya dengan jujur. Nanti malam uji segilnya. Aku punya kejutan untukmu. Aku penasaran nih. Katakan saja padaku. Mau bilang atau enggak sih? Haha. Lagi-lagi senior dan junior nih. Keluarga Lu benar-benar ingin Anda keluar dari persembunyian. Aku sudah bilang aku enggak tertarik. Senior, jangan buru-buru marah dulu. Kali ini aku sudah siapkan hadiah besar untuk Anda. Ini undangan pesta penobatan Raja Dewa Langit. Ingin mengajak senior untuk ikut pergi. Aku mau istirahat dulu. Kamu boleh pulang dulu. Iya. Junior pamit. Hey. Suara ini kok terdengar sangat familiar ya. Sialan, bukan karena aku lihat kamu kuat. Sudah lama aku ikat dan bawa pergi. Tidak tahu diri. Benar-benar bodoh. Hai, Nona Zhang, apa kabar? Haha. Astaga, sial banget.
Kenapa di mana-mana aku selalu ketemu kalian? Kalian masuknya gimana sih? Ini kan pesta penobatan Raja Dewa Langit. Tanpa undangan gak akan bisa masuk. Aku lihat mereka tuh, masuknya sembunyi-sembunyi. Kalau kalian duduk di pojokan sih, nggak ada yang ngomong apa-apa. Tapi kalian berani duduk di sini seenaknya. Waduh, sok penting banget ya. Ada orang yang cuma bisa ngibarin ekor dan gonggong kayak anjing, tapi bisa numpang terkenal dan masuk juga. Beda sama kita, King Sui dan Beiyuan. Kita diundang karena kemampuan, bukan sembarangan. Kamu maki siapa, anjing? Tentu saja anjing yang maki kamu. Dazar. Jangan ikut-ikutan sama mereka. Ini kan tempat penobatan Raja Dewa. Parazi Hui. Lihat apa yang mereka katakan. Pergi sana, maaf. Cek dengan teliti ya. Aku curiga mereka nggak punya undangan. Masuknya sembunyi-sembunyi. Kalau mereka masuk, pasti lewat undangan. Mereka sudah minta kamu cek. Cek ini selama 4 bulan kalau mereka bikin onar. Kamu siap tanggung jawab? Iya, Pak. Tolong tunjukin undangannya. Kok aku bilang nggak punya. Kamu malah mau usir aku. Kalau nggak ada undangan, keluar sana. Aku bilang kan, mana mungkin mereka punya undangan. Lihat deh keluarga miskin kayak gini. Bener-bener sial. Pelayan. Kalau kalian nggak keluar juga, kami akan panggil keamanan untuk bertindak paksa. Terserah kalian, dengar nggak? Cepat keluar. Kenapa kalian takut sama keamanan? Tuan ini tidak punya undangan. Ini urusanmu. Minggir. Kenapa dia tamu kehormatan Raja Dewa? Membuat mereka marah. Kamu sanggup tanggung risikonya? Cepat pergi. Bagaimana dengan 4 dewa perang Xiao King? Jangan sampai aku ketemu situasi seperti ini lagi. Ya. Lu Beiyuan. Kupikir kamu naik jabatan berkat konglomerat King. Punya sedikit kemampuan. Tapi ternyata omong kosong semua. Ayah memang suka membual. Kita sudah terbiasa, kan? Anjing tak akan bisa berubah kebiasaan buruknya. Sekarang berani bercanda soal 4 dewa perang. Kalau lain kali, bisa-bisa kena sengat lalat sampai mati. Hal yang paling aku benci sedunia adalah ini. Kekek Ning. Itu karena adikmu kurang pandai melihat peluang. Kakak Beya. Ketemu lagi. Kalian hubungan apa? Tergantung seleraku. Dengan cara ini tidak akan. Cinlong, aku kenal kamu. Memang tidak kenal. Lagi pula aku tidak punya kenalan yang jelas dan punya pandangan buruk. Seperti itu. Si bodoh, Lu Chenxian tiba. Tuan muda kehujan Tuan tiba. Tuan Lu, kamu akan datang. Cepat lihat ini. Anak ini tidak punya undangan, tapi malah bisa nyelonong masuk. Lu Beiyuan, kamu tahu nggak? Kursi yang kamu duduki ini aku simpan buat siapa? Aku benar-benar nggak tahu. Tapi aku lebih tahu diri daripada dia. Malu aku menyebut namanya. Bikin kamu takut sampai mati. Dia pemimpin organisasi tentara bayaran terkuat di dunia, Serigala Langit. Kaisar Prajurit Langit. Ah, dia siapa sih? Kok kedengarannya kayak orang hebat banget? Dia dulunya dewa perang kerajaan naga. Dengan kekuatannya sendiri melawan koalisi 10 kerajaan. Lalu meninggalkan kerajaan naga. Mendirikan Serigala Langit. Sekarang 4 dewa perang pun sangat menghormatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menghilang tanpa jejak. Tak disangka ditemukan oleh bocah bernama Mu Chunqian. Kakek itu. Kakak Beiyuan itu. Apa mungkin? Lu Beiyuan, cepat pergi. Soul Qingxue. Selama aku di sini, kamu nggak usah repot-repot. Kita masuk karena undangan. Nggak perlu bantuan kalian. Kita punya tempat duduk. Wah, sampai jadi nekat gitu ya? Padahal nggak punya undangan. Tapi ngotot kayak bebek mati kehausan. Kalau berani, tunjukkan saja. Baiklah. Perhatikan baik-baik. Kenapa undangan ini bisa ada di tanganmu? Siapa yang suruh kamu berkali-kali memintaku keluar dari persembunyian? Kok malah kamu yang mengirim undangan itu sendiri? Sekarang malah mau mengusir aku lagi? HMPH, kamu benar-benar mengundang aku keluar dari persembunyian seperti itu? Ternyata kamu yang tinggal di rumah itu. Kamu berani mempermainkanku. Lu Chenxian aku datang. Kenapa belum sujud saja? Kamu kira kamu siapa? Katakan bagaimana kamu bisa tinggal di situ? Villa yang diberikan kaisar untukku. Kenapa aku tidak boleh tinggal? Tuan Lu, menurutku, jangan buang-buang waktu dengannya. Panggil 2 bos besar itu ke sini. Mereka segera akan mengenali siapa sebenarnya dia. Benar, Lu Beiyue. Aku akan jujur padamu. Raja pembunuh serta Kaisar Tianbian sudah ku terhubung jauh-jauh hari. Aku cuma ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Terserah kamu. Beiyue. Tenang saja, mereka semua kenalan lama. Raja pembunuh. Kaisar Tianbing datang. Lu Chenghuan memanggil kita ke sini. Ada apa? Kalau ada omong kosong, cepat keluarkan. Adik besar Raja Pazar, hei. Anak kecil ini berkali-kali kabur dari istana raja. Juga diam-diam tinggal di vilamu. Katanya villa itu kamu yang kasih. Hormat kami, Raja Dewa. Aku ini. Semua sudah kenalan lama. Cepat berdiri. Apakah kalian salah orang? Dia mana mungkin Raja Dewa? Anak kecil ini.
Cuma sampah, penipu yang mempermainkan wanita. Berani-beraninya tidak menghormati Raja Dewa. Lu Shenxuan pir membunuh Haza Devaku. Harus bagaimana anak kecil ini? Hancurkan saja dia. Buang kembali ke keluarga Lu. Agai mi piaga, kamu berani? Aku kasih tahu, memalsukan Raja Dewa itu hukuman mati. 4 dewa perang datang. Hormat kami, 4 dewa perang. Hormat kami, 4 dewa perang. Melihat dewa perang saja belum? Kupikir kali ini sama seperti sebelumnya. Bukan, kakek Yun. Kita sebaiknya bersujud saja. Kamu adalah wanitaku. Hanya dewa perang biasa. Kenapa kita bisa berani? Lu Beiyuan melihat dewa perang pun tak sujud. Dewa perang Long Zhao itu anak kecil ini. Jimengina, istana dewa perang. Bahkan berani mengaku sebagai Raja Dewa Langit. Buddha Mendengar Raja, Dua Langit Datang, ke Kerajaan Naga. Supaya rakyat tahu betapa menggetarkannya Raja Dewa Langit. Pensipta Kedamayan dan Kemiknir Negara. Perintah khusus bagi kami untuk mengadakan jamuan penobatan. Sekarang saya umumkan perintah dari penguasa negara. Edik penguasa negara. Menobatkan Raja Dewa Langit sebagai Raja Dewa Agung. Berada di atas Dewa Perang. Atas nama penguasa negara. Dengan hormat memohon Raja Dewa Langit. Sembarangan, aku sudah tidak mau hidup lagi. King Sui, cepat suruh Beiyuan turun. King Sui, kalau kamu percaya sama kakak Beiyuan. Jangan lakukan apa-apa. Tapi, bagaimanapun juga dia sudah tidak ada hubungan dengan kita. Aku malah ingin lihat dia mati seperti apa. Sombong itu harus dibayar mahal. Orang munafik memang menyedihkan. Puan Taishan, cepat usir bocah yang tidak tahu diri ini. Turun dari sini. Supaya tidak menyinggung Raja Dewa. Raja Dewa Langit berdiri di depan kalian kan? Raja Dewa Langit datang. Dia di mana? Makanya aku bilang, Launia, penglihatanmu makin buruk saja. Hormat kepada Raja Dewa Langit. Bangkitlah. Ayah, ini tidak benar. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Lu Xiao, cepat cari cara. Lu Meiyuan, pasti kamu sedang main tipu-tipu. Benar kan? Hari ini aku harus bongkar siapa sebenarnya kamu. Menyerang Raja Dewa. Aku sudah tidak mau hidup lagi. 3 kepala komandan melindungi. Ternyata kamu dari Pulau Fengshen. Tidak heran Raja Dewa. Bagaimana akan menangani Rubin Yuan? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Guru. Cepat datang selamatkan aku. Guru. HMPH, 3 penjaga pulau sudah tumbang. Kita cepat kabur saja. Hahaha. Liu Beiyuan, aku tidak peduli kamu Raja Dewa Langit atau bukan. Guru segera akan menghabisimu. Raja Dewa Langit. Pasti kemampuanmu sangat menggoda. Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah orang yang menggantikan Raja Dewa Langit. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Si gemuk siapa dia? Ya, saya dari puncak samping. Tangkap dia. Ya, biar kalian lihat sendiri. Hahaha. 4 dewa perang juga tidak lebih dari ini. Hari ini, bagaimana rasanya energi sejati? Guru saya sudah sampai tingkat transenden. Kalau kamu punya tingkat dewa, terus apa? Hahaha. Jadi sebenarnya siapa kamu? Biar aku biar kamu tahu. Hui Xiao tidak mati. Ternyata memang karena dia. Terima kasih atas keheninganmu. Itu jurus rahasia biksu kamu. Jurus naga 9 putaran. Itu namanya penyembuhan mulut. Demi menjaga kesehatan. Menyerap ki dari banyak orang. Menyerap ki dari lebih banyak orang. Kakek, ini bagaimana? Tenang, ada Raja Dewa yang menjaga. Ternyata kalung itu yang kamu ambil. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Aku seorang biksu. Kamu sudah tidak ada guna lagi. Aku rela bertarung duluan. Ayo bertarung. Kita hancur bersama. Ingin merebut kembali segalanya yang dulu milikku. Baiklah, kita lihat apakah kamu mampu. Pertama kali. Cepat pergi, mau lari
Janga. Sekarang semua kebahagiaanmu adalah milikku. Ah. Janga, Kak Beiyuan. Ah. Kingsu, Beiyuan, Lu Beiyuan, Lu Beiyuan. Lu Beiyu, kamu tidak boleh mati. Kamu janji padaku, akan buat aku jadi wanita paling bahagia. Kamu tidak boleh ingkar janji. Lu Beiyu. Qian Sui sudah mati. Mulai sekarang, kamu jadi wanitaku saja. Ah. Aku di mana? Aku sudah mati? Ayuan. Akhirnya kamu datang juga. Sebenarnya ini ruang yang aku ciptakan sendiri. Hanya keturunan keluarga Chu yang bisa masuk. Ibyu. Aku sangat merindukanmu. Anak bodoh, baiklah. Kamu sudah besar sekarang. Jangan menangis, King Su masih di luar menunggu kamu menyelamatkannya. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Sebenarnya jurus naga 9 putaran selalu jadi jurus rahasia keluarga Chu. Banyak keluarga kaya mengincarnya. Puluhan tahun lalu, keluarga Chu serahkan jurus rahasia itu ke tanganku. Aku menyimpannya secara rahasia. Memberi segel de Dalon Kalum. Kemudian, Aku bertemu ayahmu. Aku kira menikah ke keluarga Lu akan membuatku bahagia. Tapi ternyata, keluarga Lu setuju aku menikah dengan ayahmu. Semuanya demi mendapatkan jurus naga 9 putaran. Ayahmu juga mati karena itu. Kamu serahkan kalung itu pada Jin Sui. sebenarnya siapa? Wei Longsui juga bisa membuka segelnya. Segel itu bisa dibuka oleh darah siapa saja. Anya bukan dari keluarga Shu. Jika menerima dan melatih Nine Turns, Wei Longsui akan terkena efek balik. Terjebak dalam kekacauan batin. Aku akan mengajarkan kamu cara melepaskan Wei Longsui. Hanya tentara keluarga Chu. Menyerap dan mencernaki sejati lainnya. Sisanya tergantung pada kamu sendiri. Kakak Kyusui, sekarang bukan waktunya menangis. Cepat bawa kakak Beiyuan pergi. Tuan Wei Xiao, kami selalu bersama Anda. Tolong impunailah keluarga Ning kami. Kami rela melakukan apa saja. Kamu cuma punya sedikit harga diri. Nona muda. Cepat pergi, kami akan menahan dia. Uhahaha. Berani melawan aku. Hanya ada satu akhir. Uhaha. Hehe. Nangis terus kamu. Masih nangis juga? Dia sudah mati. Aku beri kamu kesempatan menjaga dengan baik. Aku mati pun tidak akan membiarkan kamu berhasil. Ham ham ham. Bahkan jika mati. Bilang dulu sebelum mati. Bahkan jika mati. Harus tunggu aku selesai bicara dulu baru mati. Melompat. Janji yang kuberi padamu. Aku tak mungkin ingkar janji. Ternyata tidak mati. Bagaimana mungkin? Kekuatan yang sangat kuat. Milikmu adalah milikku. Seberapa banyak aku mau, seberapa banyak aku ambil. Baiklah, aku akan ambil sedikit darimu. Bisa aku serap semuanya. Aku serahkan padamu. Ahahaha. Ki sejati yang sangat pekat. Itu juga kekuatanku. Karena kamu bukan orang keluarga Chu, jadi darahmu tidak bisa menanggung ki sejati sebanyak itu. Masih ada yang tidak terima? Raja Dewa yang perkasa, Huang Mai Wei Wenxian Dan, Lu Chenxian, ke keluarga, Lu Dilongdu. Sebagai peringatan, Yang berbicara adalah Putri Raja Dewa Langit. Menembus dunia dewa. Berita cepat tersebar. Mencapai puncak lagi. Mengucapkan selamat kepada Raja Dewa Langit. Raja mengucapkan selamat kepada Raja Dewa Langit. Tuan Raja Dewa. Tuan He. Mereka sebelumnya selalu menentang Anda. Tuan Raja Dewa, sebelumnya aku yang buta mata, telah menyinggung Anda. Tuan Raja Dewa, Anda besar hati. Tolong ampunilah kami. Kami sudah sadar kesalahan kami. Tolong maafkan kami. Fei, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula mereka semua keluargaku. Kalau bukan karena demi King Sui, aku pasti akan menguburmu hidup-hidup. Sampaikan perintahku. Keluarga Ning mulai hari ini harus meninggalkan Jiangteng dan tidak boleh kembali selamanya. Terima kasih atas kemurahan hati Dewa Langit yang tidak membunuh kami. Dirimu kasih.
Mari kita doakan pengantin baru berbahagia. Semoga langgeng selama seratus semangat, tuan rumah keluarga Lu. Yang membunuh cucumu adalah Lu Beiyuan, anak buangan keluarga Lu waktu itu. Cium satu, cium satu. 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 Cium satu ya. Sudah dicium. Sudah dicium. Sudah dicium, sudah dicium.